lonceng dari mulai. Jadi obrolannya baru selesai. Selamat datang di podcast Lonceng Terakhir. Podcast yang siap membahas hal-hal yang gak ada di pelajaran, tapi bikin kita kepikiran. Hari ini topiknya kita akan membahas tentang racun kecil yang kita minum tiap hari gitu ya. Apalagi kalau udah buka TikTok, Instagram, dan lainnya. Dan ya, kita bakal membahas sosial media bersama aku, Cinta Elia Putri, dan juga teman aku, Anissa Septia Ramadhani yang sering kali kita panggil Sera. Halo Sera, apa kabar? Hai, sebelumnya thanks sudah mengundang aku ke podcast kali ini. Kabar aku totally oke. Jujur pas waktu diundang aku podcast ini dengan tema sosial media, aku tuh merasa kayak ini gadget banget gak sih, relate sama kehidupan kita yang sekarang. Kita mulai dari satu fakta ya. Pelajar sekarang pas bangun tidur langsung buka HP daripada buka catatan. Benar atau enggak? Menurut aku 100% relate ya. Karena aku juga refleks otomatis kalau misalkan bangun tidur itu aku yang cari tuh HP. Kalian gitu juga nggak sih? Kalian cari itu pertama kali HP kan, bukan buku. Iya. It's kind of toxic, tapi ya itu kebiasaan yang sulit dihilangin sampai sekarang. Wah, itu relatable banget sih. Itu kayak udah jadi kebiasaan nasional ya. Terus media sosial sekarang menurut aku ya kayak udah merusak fokus belajarnya para siswa, iya kan? Setuju, karena menurut aku sekarang multitasking itu palsu banget ya guys. Kadang nih kalau misalkan kita lagi ngerjain soal, otak tuh kebagi dua, setengah mikirin soal, setengah lagi mikirin ini post story gak ya, lagi ngerjain tugas biar kelihatan produktif. Iya bener, kamu pernah gak sih ngerasa jadi males gitu karena ngeliat story temen-temen kamu tuh terlalu produktif? Pernah, of course ya pernah. Aku ngeliat temen aku, mungkin salah satu temen kalian juga ada yang misalkan lagi ngerjain tugas, captionnya me time, terus fotonya tuh kayak ada buku, ada laptop, sama ada jurnal yang dikasih highlighter warna-warni gitu. Dan aku mikir kayak, perasaan aku ngerjain tugas tuh gini-gini aja, nggak se-estetik itu. Tapi ya mungkin mereka juga pengen kelihatan produktif aja, aslinya kan kita nggak tahu. Nah iya sih, tapi let's be fair ya Zah. Di dalam pendidikan kan pasti ada sisi positifnya gitu loh. Nah, kamu ngerasain manfaatnya gak sih dari sosial media itu sendiri? Banyak sih, contohnya ya. Iya. Misalkan aku tuh lagi scroll Instagram atau Reels. Pasti pernah gak sih di kalian lewat yang satu konten kreator cowok yang selalu ngingetin, emang benar 2026 itu ada TKA? Pernah gak di kalian? Nah, di situ dia selalu bahas kayak materinya apa aja sih, mata pelajarannya apa aja sih yang diambil. Dari situ ya ujung-ujungnya aku cari materi, pilih mata pelajaran yang sekiranya oh aku passion aku di sini nih. Ya ujung-ujungnya aku belajar juga. Sekarang kan di TikTok nih banyak juga kan akun-akun yang membahas rumus matematika atau sekedar quotes penyemangat yang lewat FYP ya. Iya, misal kalian lagi scroll terus tiba-tiba lewat gimana nih cara ngerjain kimia pakai rumus A, B, C gitu. Terus juga di situ aku mikir kayak oke, I'm learning something walaupun cuma 30 detik. Kayak Mbak Marisa Anita kemarin yang di podcastnya, kita kan nyimak, dia sempat bilang even the simple information is acknowledged. Sesimpel apapun informasi itu bakalan jadi ilmu pengetahuan juga buat kita. Jadi kayak sebentar apapun, walaupun 30 detik kita belajar, itu bakalan jadi ilmu buat kita guys. Ya, terus sekarang nih ke obrolan yang agak berat ya. Di media sosial itu sekarang pelajar tuh banyak yang down atau mungkin burn out gitu gara-gara media sosial. Itu benar gak sih? Benar pastinya. Apalagi ada satu fenomena yang lagi booming di kalangan para remaja, FOMO. Iya benar. Apa sih FOMO? FOMO itu fear of missing out, yang lagi fenomena yang lagi ada di kalangan remaja gitu. Jadi pada nggak mau ketinggalan tren. Iya, jadi kalau kita nggak update story gitu ya, ngerasa invisible banget ya. Iya benar. Ketinggalan banget nih kita, gitu kan. Iya benar. Padahal kayak kita tuh nggak harus update buat valid. Kita tuh nggak butuh viral juga buat berharga. So be yourself guys. Iya. Terus ya, menurut kamu juga nih, sekarang di sosial media tuh lebih banyak nyari validasi atau berekspresi?
Menurut aku 50-50 ya. Kadang ada orang yang emang benar nyari validasi, dia cuma butuh like, butuh pujian, dan butuh dinotis dari orang-orang sekitarnya. Tapi ada juga yang emang dia berekspresi beneran ngasih motivasi berdasarkan pengalaman dia sendiri. Oh gitu ya. Nah, terus kan ada cara ngadepinnya nih. Kamu gimana cara ngadepin hal-hal yang buruk itu gitu? Versi kamu. Versi diri aku sendiri sih yang pertama pastinya sadar ya. Ya. Aku nyoba deaktif Instagram selama beberapa hari. Terus aku nyalin proxy juga di WhatsApp kalau lagi ngerjain tugas biar gak ada temen ganggu. Terus aku filter konten-konten yang aku konsumsi. Aku unfollow akun-akun yang bikin aku ngerasa down. Itu efektif di kamu tapi. Efektif kalau misalkan kita konsisten. That's why aku tekanin kita tuh harus detox sosial media lah, minimal 1 minggu selama 1 bulan. Itu bakalan bikin kepala kita jernih dan lebih nyatu sama real life aja gitu daripada dunia maya. Jadi kita tuh harus konsisten ya. Terus kita kan sering merasa capek gara-gara tugas, padahal ya kita tuh capek gara-gara pengaruh dari media sosial itu, ya kan? Iya benar. Nah teman-teman, kita beralih ke sesi tanya jawab ya. Jadi kalau kalian ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Anissa, boleh banget kalian bertanya. Dengan caranya yaitu mengangkat tangannya setinggi mungkin. Boleh ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Gina. Di sini saya mau bertanya kepada Anissa, apa ada hubungan antara FOMO dan kesehatan mental? Kalau ada hubungan dari kedua itu apa sih, gimana? Oke, kasih itu jawab ya. Pastinya ada ya, FOMO sama kesehatan mental gitu. Ada, contohnya tuh misalkan kita nih, ada orang yang pakai sepatu misal dari merek brand luar dengan harga yang pricey, lumayan mahal. Terus kita iri, pengen beli, tapi kita belum ada uang. Dan ujung-ujungnya yang punya KTP melakukan pinjol misalkan. Pinjol buat beli sepatu itu. Tapi waktu tanggalan ditentukan buat bayar, nggak bisa bayar. Nggak punya uangnya buat bayar, buat nyicil. Dari situ pasti kan kayak merasa depresi, ini gimana cara bayarnya, utang kemana lagi. Nah itu bisa merusak kesehatan mental menurut aku. Oke, ada lagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh? Ayo siapa dulu nih? Ya udah, ladies first ya. Nama saya Kesia Adrian Berna. Saya mau bertanya kepada Anissa dan Serwa, apakah ada influencer atau artis yang mungkin menginspirasi atau memotivasi kamu? Ada, namanya Tania. Aku jelasin. Dia tuh menurut aku kalem, tapi charming, powerful. Mungkin kalian juga tahu ya Tania yang pakai kacamata terus yang selalu update keluarganya yang cewek itu. Tania Winala ya? Ya, yang dia kemarin ikut di kelas of champion juga kan di ruang guru. Dia tuh pembawaannya kalem, memotivasi, tapi gak maksa. Kayak yang penting kayak aku sudah menyampaikan kan, kayak gimana supaya belajar yang efektif di India, tapi kayak gak maksa mau dilakuin silahkan, enggak juga ya gak apa-apa. Apalagi dia kan banyak yang menghujat ya. Iya, karena dia lebih sering post tentang ayahnya gitu. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Deden Mahmudin. Saya mau bertanya kepada Anissa. Kalau disuruh milih, mendingan 1 minggu tanpa tugas atau 1 minggu tanpa media sosial? Wah, Itu pertanyaan yang jauh banget ya. Mungkin kalau lebih dari ke jawaban happy fun, pastinya 1 minggu tanpa tugas ya sih? Iya. Tapi kalau misalnya butuh jawaban yang lebih mengarah ke tema yang lagi kita bahas sekarang, pastinya 1 minggu tanpa sosial media sih. That's why karena tadi aku bilang kan detox 1 minggu tanpa sosial media itu bikin kepala kita jadi jernih dan lebih menyatu sama kehidupan real life dan
ya lebih ngurangin komunikasi sama orang-orang yang bikin kita ngedown lah, dan jauhin kata insecure. Ini ada yang mau bertanya lagi? Oke, udah. Cukup ya. Terima kasih kepada yang sudah bertanya, teman-teman. Sekarang kesimpulannya itu, jadi sosial media tuh kalau misalnya gak dipakai dengan bijak gitu ya, itu tuh bakalan jadi racun buat kita, kayak pelan-pelan tuh merubah perilaku kita dari yang tadinya positif jadi negatif kayak gitu. Terus terima kasih juga kepada Elsa sudah buka-bukaan di episode podcast kali ini. Thanks juga udah undang aku kesini. Jujur, jadi aku ngerasanya ternyata bukan aku aja yang ngalamin hal ini. Pasti kalian juga pernah kan FOMO, pengen ikutan tren. Jadi aku jadi lebih tahu aja cara ngatasinnya itu kayak gimana. Oke, terima kasih ya Nisa. Teman-teman, offline juga tuh penting buat kita. Jangan merasa ketinggalan ya, karena hidup itu gak harus estetik, tapi harusnya autentik. Terima kasih, see you on the next video. Bye!